Sudah 2 hari saya tidak ngonten. Ada beberapa kesibukan yang tidak boleh saya tinggalkan dan tidak bisa saya wakilkan. Mohon maaf kepada subscriber Manusia Plural. Dan minta doanya, alhamdulillah saya mengikuti tahapan untuk seleksi menjadi petugas haji PHD ya. Dan alhamdulillah keterima lolos. Insya Allah tahun ini saya berangkat untuk menjadi petugas haji. Alhamdulillah. Makanya kemarin beberapa berkas saya mesti kumpulkan di Kanwil, Jawa Barat. Akhirnya tidak punya waktu untuk ngonten. Jadi mohon maaf saya tidak mengikuti isu-isu terbaru. Tapi saya akan mengangkat pada malam ini satu tema yang bagi saya sangat penting. Kang Deddy Mulyadi membuka lagi dana hibah, mungkin yang dimaksudnya, yang sangat ugal-ugalan, terfokus pada satu yayasan, sementara yayasan yang lain tidak mendapatkan atau mendapatkan tetapi tidak terlalu besar gitu loh, wajar-wajar saja. Kata Kang Deddy ada satu yayasan, satu pesantren yang sampai mendapatkan itu 50 miliar kelo. Siapa coba? Saya tanya-tanya ke teman saya yang suka ngulik yang kayak gitu ya, aktivis-aktivis tuh. Siapa sih pesantren di Jawa Barat? Pesantren mana yang mendapatkan alokasi sangat besar dari Pemprov? Penasaran saya, yang diomongin Kang Deddy itu sebetulnya tertuju pada siapa? Dia ngasih tahu, oh itu pantesan. Jadi bantuan kepada pesantren itu ya, itu harus ada, saya kira. Harus ditopang juga oleh negara, oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur khususnya ya, mau bangunannya dan lain sebagainya. Karena kontribusi pesantren juga banyak untuk mencerdaskan, membentuk karakter masyarakat yang berakhlak dan beradab. Tetapi kalau sampai ugal-ugalan dimanfaatkan untuk mencari cuan, menyedot anggaran pemerintah untuk memperkaya diri, ya ini problem, harus dibersihkan. Makanya saya minta juga, memohon juga sebagai masyarakat Jawa Barat, kalau ada pesantren yang mendapatkan bantuan yang tidak rasional, diaudit Pak, diauditlah, diaudit, ya, diaudit. Jangan sampai mencoreng nama baik pesantren-pesantren yang lain. Kan itu, bener gak itu bantuannya? Naplok sesuai dengan SPJ-nya kan itu. Karena gak wajar 50 miliar Pak. Coba kita dengarkan dulu sama-sama ini. Dan saya sepakat konsep Kang Deddy Mulyadi. Untuk mendorong ruang kelas menengah industri di Jawa Barat. Problem dari Jawa Barat itu adalah bahwa industrinya tumbuh, tapi engineer-nya lambat. Akibatnya yang isinya dari provinsi lain. Silahkan deh dicek. Kawasan industri kalau sore, motor mobil yang keluar nomornya luar Jawa Barat semua. Karena kelas menengah dan rata-rata orang Jawa Barat matematika, fisika, kimianya agak lemah. Sinting kunaon dah. Beda aja orang Jawa Tengah. Dulu. Ini yang akan didorong oleh kita. Nah, kemudian saya menyampaikan, ini saya sampaikan karena berangkat dari problem yang dialami saya ketika tolong ijazah diberikan. Ternyata kan menimbulkan alasan banyak. Bagi saya nggak ada alasan. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan bisnis. Pendidikan itu Ki Hajar Dewantoro ini ingin mencerdaskan anak Indonesia. Jadi kalau ijazah ditahan, itu cermin pendidikan kita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Silakan dicek. Bertentangan. Gitu loh. Karena orientasi kita bukan itu, sama dengan rumah sakit. Bertentangan kalau nahan bayi, nahan pasien. Karena rumah sakit di kita didirikan bukan untuk itu. Nah, saya itu berencana, ini nanti dibahas juga di tingkat paripurna. Daripada bantuan dari pemerintah provinsi untuk yayasan itu tidak terasa oleh warga Jabar.
Saya lebih memilih walaupun misalnya anggarannya harus naik dari 600 miliar ke 800 miliar, saya nggak apa-apa. Saya lebih baik membuka opsi beasiswa selama 3 tahun sampai selesai untuk seluruh warga Jawa Barat yang sekolah di sekolah swasta. Yang sekolah warga miskin ya. Warga miskin Jawa Barat di sekolah swasta. Kenapa? Mereka akan merasa disekolahkan oleh pemerintah. Kalau diserahkan pada yayasan, ya oleh yayasannya, kan ada yayasan yang betul-betul orientasi pendidikan, ada yayasan yang orientasinya bisa jadi ceritanya berbeda. Kan ini kan manusia itu ragam. Nah termasuk juga daripada bantuan pesantren itu jatuh pada itu lagi. Bahkan ada yang terima sampai 50 miliar bantuan. Dan itu tidak terasa oleh warga Jabar karena jatuhnya pada hanya satu komunitas, satu yayasan. Saya lebih memilih beasiswa untuk santri, walaupun misalnya nilainya 60 miliar, 70 miliar, di Jawa Barat yang ingin berpesantren baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Kan gitu lebih baik. Kan saya ingin lebih baik terasa oleh orang, kan gitu. Nah ini yang menjadi opsi pilihan. Nah yang terakhir, kita ingin mendorong pembentukan karakter budi pekerti. Karena karakter budi pekerti, maka pendidikan harus berbasis lingkungan. Ada pendidikan berbasis pertanian, ada pendidikan berbasis peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, industri kreatif, seni, pendidikan berbasis seni, pendidikan berbasis industri, pabrikan. Nah, dengan pola pendidikan yang dulu saya pernah terapkan, misalnya anak-anak mengelola sampah, kemudian pupuk organik, anorganik, jadi meja, jadi kursi. Jadi anak-anak bisa membuat ruang kelas, ini akan saya dorong. Musim nanam padi, anak-anak turun ke sawah, ikut panen. Kemudian sekolah menentukan kelulusan bukan hanya akademis tapi moralitas. Gitu loh. Nih, ke sekolah tidak boleh pakai motor dengan knalpot brong. Anak-anak harus ada buku pengawasan orang tua, di mana orang tua harus secara jujur mengatakan bagaimana perilaku dia di rumah. Jam berapa bangun, jam berapa tidur, apa saja yang dilakukan, itu ada. Saya dulu pernah buat begitu. Itu bisa menekan anak-anak dari kenakalan. Termasuk saya ingin membuat opsi anak-anak yang terlibat geng motor, tawuran, saya ingin buat opsi wajib militer. Jadi mereka kalau orang tua sudah nggak sanggup, serahin pada pemerintah kerjasama dengan tentara, dengan polisi, pilih nanti daerah mana, bikin barak pendidikan, haji militer aja, kemudian nanti diarahkan menjadi anak-anak yang gitu. Nah ini cara, kalau enggak akan pernah kelar. Ini barangkali pokok pikiran yang sering saya sampaikan. Oke, sepakat gak? Bantuan dari provinsi itu harus ada. Bahkan kalau bisa jumlahnya ditambah, tetapi langsung nyasar ke santri. Tetapi langsung nyasar ke anak Jawa Barat. Jadi bukan ke lembaganya, bukan ke yayasannya. Ya. Kalau di dalam urusan pembangunan kan itu mau urusannya beda lagi. Tapi kalau khusus untuk urusan bantuan ke anak-anak, ya saya kira jangan melalui yayasannya. Langsung aja ke santrinya, langsung aja. Kalau yang sekolah di swasta ke anak didiknya, benar, biar merasakan bahwa masyarakat itu dibantu oleh pemerintah. Jadi tidak pada akhirnya mengabaikan bahwa seolah-olah pemerintah tidak ada kontribusi untuk pendidikan orang Jawa Barat. Padahal bantuan tiap tahun ada. Cuma karena melalui yayasan akhirnya tidak dianggap bahwa ini seolah bantuan dari provinsi, bantuan dari pemerintah. Seolah-olah ini kan ada aja orang yang awam. Mungkin aja ada orang yang awam. Seolah-olah memang yayasan itu yang memberikan biaya dan lain sebagainya. Itu ya, supaya kehadiran negara ya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat pada akhirnya ada timbal balik kepada negara. Apa? Ya tunduk patuh terhadap apa-apa yang menjadi kesepakatan ya negara ini, termasuk ideologinya, termasuk banyak halnya lah ya. Kan itu karena sudah dibantu, ditolong dan lain sebagainya oleh negara, maka masyarakat pun jangan sampai kemudian tidak memperhatikan apa-apa yang menjadi aturan di negara ini karena tidak merasakan
atau sesungguhnya ada bantuan tetapi tidak mengatasnamakan negara, tidak mengatasnamakan pemerintah, akhirnya kan diabaikan. Mana hadir negara untuk pendidikan, mana hadir pemerintah untuk santri, mana hadir pemerintah untuk anak didik. Padahal setiap tahun ada bantuan dari pemerintah, cuma karena tidak langsung melalui yayasan akhirnya tidak dianggap. Ya, akhirnya akan mengabaikan peran pemerintah di dalam membantu anak-anak di Jawa Barat. Saya sepakat, langsung aja. Ya, jangan sampai lembaga pendidikan dicarikan ruang untuk berbisnis, mengabaikan kualitas peserta didiknya. Jangan juga yayasan itu dijadikan ladang untuk berbisnis, mengabaikan kualitas santrinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diduga ya, yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah UU Rujhanul Ulum. Wakil Gubernur Jawa Barat, Mas Ridwan Kamil, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kemana bantuan itu yang 50 miliar? Ya ke pesantrennya. Tahu kan sama-sama. Ada datanya itu. Diduga. Kang Deddy sudah tahu datanya pasti. Dan itu sesungguhnya beredar di kalangan-kalangan aktivis tuh. Beredar. Kalau saya pernah lihat sesungguhnya rinciannya, tapi dulu orang lain dapat 100 juta misal, orang lain, yayasan lain dapat 50 juta, 200 juta, ini miliaran satu. Ini kan nggak adil sama sekali. Diaudit aja Kang Deddy, diaudit aja. Saya minta sebagai masyarakat diaudit, ya, biar semuanya tertib, biar jangan sangenah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau tidak sesuai maka harus ditindak secara tegas karena merugikan negara dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.